Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita yang unik di Pekanbaru ini, Bapak Ibu. Saya pernah ditolak mentah-mentah itu untuk tidak boleh ngisi kajian di masjid tertentu itu gara-gara saya pernah melarang ibu-ibu joget. Apa kata ibu-ibu itu, jangan Ustaz mulai bulan depan Ustaz tak usah lagi. Saya usut-usut mengapa sebabnya. Rupanya pernah saya membahas tentang joget. Saya bilang ibu-ibu itu haram joget atau kemudian makruh paling tidak, saya bilang itu. Semenjak itu tak dipakai lagi, Pak. Kenapa? Karena ternyata mereka punya tradisi. Apa tradisi mereka? Joget. Jadi memang tradisi kami setiap 17 Agustus itu kami joget, kata dia. La ilaha illallah. Itu kalau sempat nenek-nenek yang joget itu kita masih mikir, Pak. Kalau nenek-nenek mungkin orang mau lihat juga agak gimana gitu. Tapi memang kita kasihankan adalah dah nenek-nenek joget-joget, ntar lagi mau menghadap kubur masih bisa joget-joget. Itu kan kadang-kadang kita sudah apa bahasanya? Sudah senja gitu, tinggal menunggu waktu. Nah, bayangkan yang saya maksud adalah betapa mereka mudah sekali menolak pemahaman-pemahaman tentang nilai-nilai agama. Bayangkan, itu terjadi dan itu kita rasakan. Joget, apakah ada Islam menganjurkan perempuan joget? Jangan tersinggung ibu-ibu, bapak-bapak. Adakah Islam menganjurkan perempuan berjoget? Apalagi mohon maaf dengan pakaian sempit, memang berkerudung, tapi kerudung likat ke leher ini nampak sininya. Atau kerudung, mohon maaf, tidak menutupi auratnya, tidak menutupi dadanya. Bapak ibu bayangkanlah, bapak-bapak tidak usah bayangkan, cukup ibu-ibu aja bayangkan. Kita akan melihat sedikit biar kita terbuka, mata kita terbuka, tapi kita tidak memvonis, tetapi kita melihat bagaimana seharusnya sikap seorang muslim. Baik, judul kita malam hari ini, loyalitas kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman. Jadi bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman. Artinya apa maksudnya loyalitas tadi? Kedekatan seorang muslim atau mukmin dengan orang-orang kafir. Jadi bagaimana agama menjaga? Bagaimana, apakah agama mengajarkan kepada kita? Apakah agama mengajarkan kepada kita muasyarah, bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita? Dan ini penting untuk kita pahami, biar kita tidak salah paham dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi dalam hadisnya 3 perkara yang terdapat dalam diri seseorang itu. Kalau ada 3 perkara dalam diri seseorang tersebut, kata Nabi, wajada fihi halawatal iman, dia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, kata Nabi, orang-orang yang mendapatkan rasa manisnya iman tersebut, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang-orang, barang siapa yang ketiganya itu ada pada diri mereka. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai. Misal Bapak Ibu, yang dimaksud dengan hadis ini adalah bagaimana seorang muslim mukmin terkhusus harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang siapa? Bukan orang tuanya. Ketimbang siapa? Diri dia sendiri. Jadi artinya mencintai Allah dan Rasul itu berada pada tingkat pertama sebelum mencintai diri sendiri ataupun orang tua. Tidak bisa diganggu gugat. Dan itu kondisi iman dan masuk dalam kategori akidah. Arti yang kedua, poin yang kedua, barang siapa yang mencintai seorang hamba dan tidaklah ia mencintainya karena Allah. Artinya apa kata Nabi? Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Jadi Bapak Ibu, hukum mencintai seorang mukmin,
Orang yang beriman, kita mukmin. Ada saudara kita mukmin. Mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib. Wajib. Berarti bahaya Ustaz. Ya, jangan salah paham pula. Bukan pula disalahpahami. Kalau dia mukminah bagaimana Ustaz? Ya itu bukan maksud dalam mencintai istri orang. Itu yang salah. Artinya apa? Seorang mukmin wajib mencintai mukmin yang lain. Pada kondisi ini adalah saling mengasihi, saling membantu, saling menyayangi, saling menasehati. Ini sudah kita sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dalam kitabnya Syekh Bahasim Al-Ash'ari. Pada poin yang pertama 30 yang membatalkan, 30 tanda akhir zaman. Sudah disampaikan. Poin yang pertama itu adalah salah satu di antara tanda akhir zaman kata Mbah Hashim Al-Ash'ari itu adalah orang yang tidak peduli dengan agama dan orang yang tidak peduli dengan orang-orang sesama muslim atau orang mukmin. Yang kedua, an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fid nar. Yang ketiga itu adalah membenci untuk kembali kepada kekufuran. Jadi orang yang mendapatkan halawatul iman tadi, orang yang benci untuk kembali kepada kekafiran atau kekufuran. Maksudnya apa? Orang yang membenci perbuatan-perbuatan yang identik kepada kekufuran. Ini penting untuk dipahami. Dan orang kalau tiga ini ada dalam diri dia, maka dia termasuk orang-orang yang disebut dengan mendapatkan manisnya iman. Kita ambil contoh yang nomor 3 tadi. Terkait produk Israel. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Hari ini, biar Bapak Ibu bosan, sampai mau muntah sekalipun tak masalah. Jangan pernah berhenti memboikot produk Israel. Nanti kita sampaikan bagaimana kondisi loyalitas orang muslim terhadap hal demikian. Itu penting untuk dipahami. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, artinya Bapak Ibu, pada hadis ini, itu Nabi mengajak kepada kita menjadikan Allah dan Rasulnya nomor 1 yang kita cintai. Yang kedua yang harus kita cintai adalah orang yang beriman. Dalam hadis ini, kalau kita pengen mendapatkan iman, manisnya iman, bukan orang kafir, apalagi musuh-musuhnya Allah. Kalau mencintai musuhnya Allah, dia ada 2. Apakah bisa membatalkan iman atau justru terjerumus dalam kekufuran tapi tak membatalkan iman? Nah, ini yang kemudian yang akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk bentuk-bentuk loyalitas seorang mukmin kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman. Wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang berpaling daripada yang sudah Allah tentukan jalurnya, syariatnya, hukumnya, yang kemudian mereka berpaling dari jalan tersebut, maka sesungguhnya mereka orang zalim. Kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai yatawallahum, tidak hanya berpaling. Kalau mereka menjadikan orang-orang kafir itu kawan mereka, kawan setia. Nih, Bapak Ibu, ini bahasanya Al-Quran, ini bukan bahasa saya. Barang siapa menjadikan mereka orang kafir, orang kafir sebagai kawan mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi jangan kemana-mana dulu fikirannya. Meskipun kasusnya sedang trending gitu, trending topik, tapi jangan dikait-kaitkan dulu. Nanti baru kita kaitkan. Wadzalika zulmu yakunu bihasbit tawalli. Itu kezaliman yang mereka lakukan adalah ketika mereka sedang berpaling dari orang beriman, tapi berkawan dari orang kepada orang yang tidak beriman. Berarti salah kalau kami berkawan sama orang tak beriman, Pak Ustaz, atau orang kafir. Berkawan itu tak salah. Yang dimaksud dalam hadis tersebut dan ayat tersebut, orang yang merusak Islam. Dia non-muslim, dia kafir, tapi kekafirannya merusak kita. Disebut dengan kafir zimmi. Sampai sini paham? Maaf, kafir harbi. Dia orang kafir, tapi tujuan dia memang merusak kita. Yahudi itu kafir apa tidak? Tujuannya merusak kita apa tidak? Sama. Itu yang dimaksud. Karena hadis ini berkaitan pada 2. Nasrani dan Yahudi. Pada hakikatnya ayat itu begitu. Tetapi oleh para ulama yang lain, siapapun.
Agama manapun yang menyakiti umat muslim, yang memerang umat muslim, dan ada orang mukmin, orang muslim yang berkawan dengan mereka yang menyerang mukmin tersebut, maka sesungguhnya mereka sedang zalim. Zalim kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Zalim kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dan mereka telah menyakiti hati-hati orang yang beriman. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Contoh yang pertama, perbuatan atau bentuk loyalitas seorang yang beriman atau muslim yang berkawan dengan orang-orang kafir yang bisa membatalkan iman. Yang pertama, tinggal dan menetap di negeri kafir disertai ridho dengan agama kekafirannya. Ini agak ribet bahasanya, saya sampaikan begini. Yang dimaksud dengan poin pertama, tinggal menetap, ada orang-orang yang mohon maaf, orang beriman. Dia sekolah di sana karena sudah menikmati suasana di sana, dia tinggal di sana. Karena dia tinggal di sana, dia anggap negara yang di sana itu mana bos? Di Eropa. Terserah ibu nak sebut mana, Amerika, Australia, Inggris dan lain sebagainya, terserah. Tinggal mereka di sana. Ketika mereka tinggal di sana, mereka berbaur dengan agama-agama yang di sana. Apa yang diangkat oleh agama-agama di sana? Agama-agama di Eropa itu, semua agama itu mengangkat dua hal. Satu, hak asasi manusia. Yang kedua, toleransi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Artinya, negara-negara Eropa sedang membangun hak asasi manusia dan toleransi beragama. Sehingga mereka ingin menjadikan toleransi-toleransi beragama itu tertanam dalam diri setiap orang yang beriman terhadap agama mereka masing-masing. Oke Bapak Ibu sampai di sini paham ya? Nah, ada orang mukmin muslim tinggal di sana. Mereka muslim, tapi mereka justru mohon maaf meridhoi agama mereka. Kalaulah agama negara sana adalah agamanya kafir atau Nasrani misalkan, orang muslim mengakui agama yang di sana. Kemudian mengamini perbuatan-perbuatan di sana. Yang memang dalam agama Islam itu keluar daripada jalurnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Ketika mengamini kegiatan agama-agama yang berbeda, kemudian dia keluar dari pemahaman syariat Islam, maka pada hakikatnya dia sudah terjerumus dalam pembatalan iman. Artinya apa? Mengakui perbuatan-perbuatan orang-orang kafir yang keluar daripada jalur syariat Islam. Itu yang sederhana bahasanya. Tapi karena mereka tinggal, kami kan tinggal di sana Pak Ustaz. Jadi kami harus menghormati mereka. Menghormati itu ada batasnya. Nabi tak pernah paksakan orang kafir dalam piagam Madinah itu untuk mengikuti agama Nabi. Tidak pernah. Dalam piagam Madinah yang diingkari oleh kaum kafir Quraisy dan Yahudi. Apa pernah Nabi memaksakan orang-orang untuk masuk agama Islam? La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama itu, tidak ada. Sampai di sini paham ya Bapak? Kenapa kita umat muslim pula yang ikut-ikutan meleburkan diri kepada agama yang lain? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Artinya apa? Non-muslimnya tak salah. Yang salah orang mukminnya yang ikut melebur kepada agama orang lain. Sehingga meridhoi perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh Islam. La yattakhidul mu'minina kafir awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Tidak boleh orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir itu kawan setia. Bapak Ibu harus paham, ini kasusnya sudah lama. 2000 berapa itu? Pemilihan DKI, Gubernur DKI Jakarta. 2017. Dalam surat, permasalahannya pada surat Al-Maidah ayat 51. Yang dimasalahkan bukan ayatnya Pak. Yang dipermasalahkan adalah dia bukan muslim. Ngapain dia bicara ayat Al-Quran? Yang kedua permasalahannya pada kalimat aulia. Aulia itu oleh sebagian ulama tafsir mengatakan artinya pemimpin. Tapi sebagian yang lain mengatakan mengartikan itu artinya adalah kawan setia.
Kata guru saya, ahli tafsir yang baru meninggal, Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas, ahli tafsir di Muhammadiyah. Apa kata beliau? Kawan setia saja tak boleh. Orang kafir. Kawan setia saja tak boleh. Apalagi pemimpin. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tak mati dalam keadaan kafir, mati tetap masuk surga. Meskipun cuci dulu. Kalau dia banyak dosanya. Kalau tak banyak dosanya, lebih banyak pahala daripada dosanya, ya langsung masuk surga. Tak perlu cuci-cuci. Kata guru saya begitu. Dan saya memahami konsep yang itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini penting Bapak Ibu. Nanti ada kaitannya dengan kondisi kita hari ini. Berapa banyak manusia yang mohon maaf. Demi duit mereka bergabung Pak. Demi uang mereka mohon maaf mengkhianati negara Republik Indonesia. Dengan merusak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslim. Kalau adalah orang-orang muslim pindah dia ke Israel, dia ganti warga negaranya, itu contohnya. Ada orang Indonesia misalkan pindah ke Israel, dia bantu Israel, dia warga Indonesia, tapi muslim dia, tapi dia bantu, dia tinggal di sana, dia rubah kewarganegaraannya. Dalam pandangan para ulama, sebagian ulama mengatakan dia sudah membatalkan iman. Artinya apa? Dia mendukung perperangan itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mendukung Israel secara tidak langsung itu bisa dikatakan batal imannya itu. Muslim kah dia? Muslim. Masalahnya beriman apa tidak, itu masalah kita hari ini. Dia banyak orang muslim yang beriman sedikit. Yang beriman banyak, muhsin sedikit. Contoh orang muslim banyak. Banyak yang sholat sedikit. Yang sholat banyak. Banyak yang sholat khusyuknya sedikit. Banyak yang sholat khusyuk, banyak yang di masjid. Nah itu dia. Jadi urut-urutannya Pak. Banyak orang muslim itu banyak. Tapi yang tak sholat, Islam lebih banyak pula. Itu kira-kira Islam apa itu? KTP atau abangan itu? Kedua-duanya itu. Jadi Islam di mulut, di hati tak Islam. Ini yang menjadi masalah kita Pak. Sehingga Bapak Ibu pembahasan ini itu menjadi pembahasan khusus dalam satu buku berjudul Al-Wala wal Bara. Dan pembahasan Al-Wala wal Bara itu lama sekali. Bagaimana loyalitas seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dan itu dibahas seharusnya kita umat mukmin itu harus punya dedikasi yang kuat terhadap mukmin yang lain. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Kita itu satu bangunan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu satu bangunan. Hari ini kita senang. Mukmin sebelah dicaci maki, yang di sini senang. Mukmin di sini yang dicaci maki, mukmin sono yang senang. Kata orang Yahudi, kalian kan dah berantem. Jadi kami tak perlu ikut campur berantem gitu deh. Ketawa dia di belakang layar. Udah kayak apa namanya? Kita diadu domba. Mereka kita yang berantem, mereka yang tertawa. Mereka yang mendapat untung. Mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena senang dan ridho dengan negara kafir tersebut. Banyak nih Pak yang memuji negara-negara kafir itu banyak. Wah aku tinggal di Australia, tingkat toleransinya tinggi. Aku tinggal di Australia, semakin di orang-orang di Irlandia itu mereka ateis. Tapi mengapa akhlak mereka baik? Bahkan lampu merah pun tak ada kata dia. Jadi dia memuji Pak. Sangat memuji negara-negara yang mohon maaf tak beriman. Itu kalau orang salah paham. Kalau dia senangnya karena keridhaan dia. Senangnya karena hati dia. Itu bisa membatalkan iman. Jadi di Irlandia itu Bapak Ibu kata guru saya itu tidak perlu lampu merah. Semuanya tinggal kesadaran aja. Kalau sudah saatnya jalan ya jalan. Rapi begitu. Itu menterinya pernah satu ketika guru saya itu berkunjung ke sana. Itu kata beliau mencari menterinya aja bukan sulit, mudah. Yang buka kantor menteri dia sendiri. Yang ngajak makan pakai bayar sendiri. Nah, jadi bayangkan kalau sempat kayak gitu di negeri kita, insya Allah itu baik kali itu. Senang pula kita anggota dewannya kan, dikunjungi dia yang bayarkan, itu mungkin lah ya. Tapi bukan ngambil dari duit yang lain kan itu. Ini bayar tapi ternyata ngambil pula dari yang lain.
Ini yang kita takutkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu yang nomor 2. Itu bentuk atau perbuatan loyalitas orang-orang muslim kepada orang-orang kafir yang memusuhi kita. Ketiga, at-tashabbuh, menyerupai orang kafir secara mutlak dan totalitas. Nah, ini dah banyak Bapak Ibu. Berpakaian jilbab itu tradisi Arab, kata mereka. Tapi kalau berpakaian tank top, nah itu baru. Tradisi siapa itu? Itu tidak punya tradisi, Bu. Itu tradisi petalangan. Jadi orang yang tidak pakai, orang-orang yang pakai celana pendek, orang-orang yang tank topan perempuan, muslim dia, itu seperti orang-orang yang tidak beradab. Jangan ada tersinggung. Ini tak boleh tersinggung. Karena memang begitu keadaannya. Dulu orang yang terhormat itu yang pakai kerudung. Kerajaan Romawi itu, untuk melihat wanita-wanitanya itu dari bangsawan, salah satu perbedaannya adalah kerudung. Meskipun hanya setengah kepala. Makanya tradisi jahiliyah itu sebenarnya, itu tradisi jahiliyah itu yang tak pakai baju itu. Itu tradisi jahiliyah. Hari ini orang tak pakai baju, kayak artis-artis tak pakai baju itu dianggap itu paling tenar dan paling modern itu. Padahal itu bukan modern, itulah yang paling jadul. Yang paling petalangan gitu maksudnya. Kenapa? Harusnya mereka sadar. Baju dibuat untuk dipakai, bukan untuk dibuang. Ini dipotong Bapak Ibu. Sehingga itu bukan tradisi jahiliyah lagi, jahiliyah banget itu. Itu udah kurang cerdas betul itu. Harusnya mereka sadar. Bayangkan dulu itu, satu kebanggaan bagi wanita-wanita bangsawan itu, berpakaian rapi, menutup sampai ke bawah, di bawah lutut. Dan kemudian mereka pakai kerudung meskipun setengah kepala. Dan itu menunjukkan kalau itu biasanya orang terhormat. Makanya Bapak Ibu jangan salah. Agama mengajarkan berjilbab itu bukan untuk dihina. Bukan untuk kemudian dicaci dan dimaki. Itu untuk menunjukkan betapa mulianya. Perempuan yang berpakaian rapi, gamis, tidak nampak lekuk tubuhnya, berpakaian kerudung, mohon maaf, agak sedikit besar begitu, menutup segalanya. Kira-kira ada nggak cuit-cuit gitu? Nggak ada Pak. Tapi coba mohon maaf, pakai celana lepis sewempit tepol, pakai baju terserah mau kaos atau apa, nggak usah pakai kerudung, jalan depan preman tuh. Apa kata preman tuh? Jangankan cuit-cuit, lebih dari itu pun bisa. Sampai sini paham ya Pak Ibu. Jadi mana yang tradisi jahiliyah itu? Yang pertama apa yang kedua? Yang terhormat itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang terhormat yang pertama, yang pakai kerudung rapi. Orang tidak mau Pak ganggu gitu. Tapi kalau kita berpakaian, kita sendiri yang menampakkan aurat kita, yaitu mohon maaf, ya jangan salah. Kalau kata Sedas Latif itu, hei kaum Hawa, kata dia, jangan kalian rusak mata kami yang sudah dekat kepada Allah, kata dia. Dengan kalian berpakaian, kami rusak matanya gitu. Tak ditengok salah, ditengok sama. Tak ditengok rugi, ditengok salah, kata dia. Yaitu kata Sedas Latif begitu. Saya menukil aja Bapak Ibu. Artinya memang begitu Bapak Ibu. Saking terhormatnya mereka berpakaian yang rapi. Baik. Apa contoh lain tasyabuh? Mohon maaf Bapak Ibu. Contoh yang lain tasyabuh itu kita yang mengikuti tradisi mereka. Apa tradisi mereka? Baik tradisi selamatan dan lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya mengucapkan selamat kepada agama yang berbeda. Dan itu kita ikuti. Masalahnya hari ini itu yang muslim pula yang menolak fatwa tersebut. Itu yang kita maksud. Imannya itu taruh di mana itu kita nggak tahu. Muslim yang menolak fatwa MUI itu mengatakan haram mengucapkan selamat itu kepada agama yang berbeda. Tapi datang muslim. Sebagian muslim menolak. Pertanyaannya itu mereka menolak karena nafsu atau karena iman? Nafsu. Itu unsur politik. Bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf, agama yang lain itu tidak pernah berharap Bapak Ibu mengucapkan itu, tidak pernah berharap dia. Mereka tahu, lakum dinukum waliyadin. Zaman Nabi begitu. Hari ini kau ikut agama kami, besok kami ikut agamamu. Tidak kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Hari ini tidak. Hari ini tidak. Kita disuruh ikut agama mereka. Mereka disuruh ngikut agama kita. Itu masalahnya hari ini tuh Pak. Besok-besok anak-anak kita disuruhnya ngikut doa agama yang lain.
Terus agama lain disuruh ngikut doa-doa kita. Itu tidak masalah. Itu yang menjadi masalah itu kalau kita yang ikut agama lain. Itu yang menjadi masalah kita hari ini, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik. Hampir di setiap tempat itu, jualan itu, ini karena sampai keluar ya Pak Ketua. Agak gimana sedikit, tapi ya udahlah. Jadi Bapak Ibu, coba lihat toko-toko itu. Toko-toko, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Ketika tanggal 25, itu orang sudah rebutan itu mau pasang apa. Di setiap toko-toko, bahkan toko-toko muslim kadang-kadang menyediakan bunga-bunga, apa namanya itu? Parsel-parsel itu. Apa lagi nama itu ya, yang ini tuh? Pohon Natal. Coba bayangkan. Itu toko-toko Pak. Bahkan menjual, kadang-kadang orang muslim yang pakai pakaian begitu. Apa alasan mereka? Kami ingin menghormati mereka. Mereka tak butuh penghormatan kita. Mereka dah tahu kita tak mengganggu mereka saja, kita sudah dianggap sudah menghormati. Itu yang tertinggi. Ini ngapain pula orang sudah tidak minta, kita pula yang nyosorkan diri. Nah, sinilah kami hormati. Nah, ini masalah kita hari ini Bapak Ibu. Terlalu berlebihan. Berbeda ketika mereka menjadi seorang pemimpin. Itu berbeda. Hukum ini terkait Bapak Ibu. Ketika seorang pemimpin, bagaimana hukum seorang pemimpin ketika dia menjadi seorang pemimpin mengucapkan kalimat tersebut. Boleh atau tidak bolehnya oleh para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan tapi dengan syarat. Dan ini Bapak Ibu diajarkan oleh agama kita. Kalau bukan pemimpin ngapain? Dan kita tidak punya hak untuk mengucapkan demikian Bapak Ibu. Dan ini adalah masalah tahunan. Sehingga muncul fatwa MUI terhadap pengharaman pengucapan tersebut. Itu pun ditolak. Artinya apa? Ketika mereka menolak, itu loyalitas mereka kemana? Ke Islam kah atau ke agama? Tergantung Bapak Ibu. Loyalitasnya pada satu kalimat toleran. Cuman kalimat toleransi. Toleransi itu yang mereka anggap adalah mereka angkat dengan nilai-nilai merusak nilai-nilai Islam. Islam tidak perlu diajarkan toleransi. Karena Islam sudah sangat toleransi. Penting untuk dipahami Bapak Ibu. Piagam Madinah jelas. Yang mengingkari piagam Madinah mereka. Kaum kafir Quraisy dan kafir Yahudi. Mereka yang mengingkari. Perjanjian Hudaibiyah mereka yang mengingkari. Bukan kita yang mengingkari. Tertulis jelas. Bahkan menurut Nabi. Kata Nabi, yang menyakiti orang kafir yang sudah berada dalam naungan kami, tanggungan kami, mereka sedang berhadapan denganku, kata Rasulullah. Tapi kalau kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Ya itu memang harus kita lawan. Kalau mereka menyerang kita, kalau kita tak menyerang, kita yang mati. Artinya Bapak Ibu, hari ini itu banyak bermunculan. Dan kita bisa membedakan mana yang kafir zimmi, mana yang kafir harbi. Yahudi, Nasrani yang misionaris itu mesti mereka memerangi kita. Dan kita harus apa? Melawan mereka. Tidak bisa kita diam. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini penting Bapak Ibu, harus kita pahami. Udahlah, itu kan urusan mereka. Kita yang nggak punya loyalitas terhadap agama kita. Kita nggak punya dedikasi terhadap agama kita. Kita nih setiap orang berpikir untuk diri dia masing-masing. Baik, contoh yang lain tasabuh dengan agamanya mereka. Mengikuti tradisi mereka. Dengan dalih, mohon maaf, toleransi. Aku barusan datang dari gereja. Ngapain? Ikut mereka. Aku tadi masuk ke dalam sana. Ngapain? Untuk menghargai agama mereka. La ilaha illallah. Umar bin Khattab pernah sholat di pelataran gereja. Artinya apa? Ketika itu Umar mengatakan, Umar tidak menghancurkan gereja tersebut. Tapi Umar hanya sholat di depan. Kata Umar, kalau aku masuk, aku khawatir. Orang-orang dari agamaku menganggap memperbolehkan masuk ke dalam itu. Tapi kalau dia kemudian tidak sholat di dekat situ, aku khawatir kalau orang-orang akan menghancurkan itu. Sehingga Umar bin Khattab sholat di depan. Biar apa? Biar tidak terjadi keduanya. Bayangkan cara Umar bin Khattab menjaga. Makanya Bapak Ibu, berbeda pendapat. Tapi yang paling kuat, kita dilarang Bapak Ibu untuk masuk ke tempat ibadah mereka. Itu dilarang. Mereka kan sudah masuk ke dalam tempat kita. Itu tak urusan kita. Ngapain kita bahas? Mereka mau masuk ke dalam kita, itu tergantung hukum agama mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, ngapain kita masuk ke tempat mereka? Itu pertanyaan kita hari ini.
Bahkan mau sholawatan di sana. Mau ngapain kita sholawatan di sana? Emang masjid kurang cukup? Memang kurang cukup sih Ustaz. Selama ini kami tak di dalam masjid, di luar. Sampai sini paham Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat kasus-kasus hari ini Bapak. Aneh-aneh. Apa maksudnya aneh-aneh? Sholawatan di gereja. Sholawatan. Kemudian di luar, di vihara, di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ibadah mereka. Oh kami mau, apa namanya itu? Mau dakwah Ustaz. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia yang ikut kita atau kita yang ikut dia. Kalau tak kuat iman, maka dalam syaratnya seorang mukmin yang berangkat ke negara asing, itu ada syarat Bapak Ibu. Seorang yang pergi safar ke negara Eropa atau keluar daripada negara asalnya, yang memang negara itu kuat dengan kental dengan agama-agama yang lain, maka itu bersyarat. Apa syaratnya? Orang yang berangkat itu harus kuat iman dulu. Ini yang terjadi Bapak Ibu hari ini. Banyak yang berangkat ke sono, balik-balik, mohon maaf. Kadang kurang lurus itu adabnya. Akhlaknya tidak lurus. Kadang-kadang mohon maaf dipermainkannya agama. Ketika dia belajar di negaranya di Indonesia, dia dari pesantren. Dia ngerti agama. Dia tahu bagaimana memposisikan nilai-nilai agama. Ketika dia belajar ke sana, balik dari sana ke sini, makin liberal. Yang tadinya pakai kerudung tak jadi pakai kerudung. Yang tadinya pakai gamis nggak jadi pakai gamis. Yang tadinya pakaian sopan sekarang pakai pendek. Kadang-kadang sudah berbuah Pak. Nilai mereka anggap apa yang mereka dapat di sana bisa mereka bawa ke sini seutuhnya dengan dalih hak asasi manusia dan yang kedua toleran. Cuman itu Pak, dua itu. Dan dua ini sengaja ditanamkan oleh kaum orientalis untuk merusak nilai-nilai agama Islam. Jadi Bapak Ibu dipaksakan untuk mengamini apa yang mereka perbuat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Contohnya yang sudah kita amini hari ini Bapak Ibu, celana lepis. Dulu orang Melayu tuh anti pakai celana lepis itu. Hari ini jangankan lepis, legging. Bukan lepis lagi, legging. Itu pun leggingnya minta ampun tipisnya. Kalau bagi saya tak usah pakai baju lah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf, ada yang mengkritik. Bagi kaum Adam ya enaklah menengok. Tapi mereka tidak punya malu. Tidak. Kenapa? Tren masa kini Ustaz. Oh iya juga. Itu yang merusak kita itu. Tren masa kini. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Apa tasyabuh yang lain banyak? Minum khamar, judi, diskotik. Ada satu cerita yang unik di Pekanbaru ini Bapak Ibu. Saya pernah ditolak mentah-mentah itu untuk tidak boleh ngisi kajian di masjid tertentu itu. Gara-gara saya pernah melarang ibu-ibu joget. Apa kata ibu-ibu itu? Jangan Ustaz mulai bulan depan Ustaz tak usah lagi ngisi. Saya usut-usut mengapa sebabnya. Rupanya pernah saya membahas tentang joget. Saya bilang ibu-ibu itu haram joget atau kemudian makruh paling tidak. Saya bilang gitu. Semenjak itu tak dipakai lagi Pak. Kenapa? Karena ternyata mereka punya tradisi. Apa tradisi mereka? Joget. Jadi memang tradisi kami setiap 17 Agustus itu kami joget kata dia. La ilaha illallah. Itu kalau sempat nenek-nenek yang joget itu kita masih mikir Pak. Kalau nenek-nenek mungkin orang mau lihat juga agak gimana gitu. Tapi yang kita kasihankan adalah dah nenek-nenek joget-joget. Ntar lagi mau menghadap kubur. Masih bisa joget-joget. Itu kan kadang-kadang kita sudah, apa bahasanya, sudah senja gitu loh. Tinggal menunggu waktu. Bayangkan. Bayangkan yang saya maksud adalah betapa mereka mudah sekali menolak pemahaman-pemahaman tentang nilai-nilai agama. Bayangkan. Itu terjadi. Dan itu kita rasakan. Joget, apakah ada Islam menganjurkan perempuan joget? Jangan tersinggung ibu-ibu, bapak-bapak. Adakah Islam menganjurkan perempuan berjoget? Apalagi mohon maaf dengan pakaian sempit. Memang berkerudung. Tapi kerudung likat ke leher begini, nampak sininya. Atau kerudung, mohon maaf, tidak menutupi auratnya. Tidak menutupi dadanya. Bapak ibu bayangkanlah, bapak-bapak tidak usah bayangkan. Cukup ibu-ibu aja yang bayangkan. Artinya Bapak Ibu itu bukan tradisi jahiliyah lagi. Artinya kita kemudian kita mengangkat nilai-nilai agama, mereka yang meruntuhkan nilai-nilai agama. Dengan dalihnya cuma satu Bapak Ibu. Hak-hak kami Ustaz, tep-tep kami. Yang nak joget kami, badan-badan kami. Iya juga. Tapi kan itu masalah kita hari ini Bapak Ibu. Apa pola pikir Pak?
Bayangkan saking sulitnya kita untuk menegakkan nilai-nilai agama. Kalau kita bilang jangan joget, kolot Ustaz. Bapak Ibu tahu kolot ya? Dianggap nyawa nih jadul. Ustaz tak ngerti. Apalagi kalau sempat musik yang dihidupkan itu selimut tetangga. Dan tidak betul pula itu selimut lagu. Tak mungkin pula selimut tetangga. Ternyata itu kiasan lah Bapak Ibu. Dan sebagainya. Bapak-bapak anda usah ikut menikmati Pak. Baik, itu yang ketiga. Tasyabbuh Pak. Hari ini terlalu banyak perbuatan-perbuatan. Yaitu tadi Pak. Karena ini dampak daripada peradaban. Westernisasi peradaban barat setelah runtuhnya Turki Utsmani, kemudian peradaban Korea, peradaban Jepang dan lain sebagainya. Sekian banyak peradaban itu kemudian datang silih berganti untuk menggerogoti kita Bapak Ibu. Yang paling kuat adalah westernisasi, peradaban barat. Kenapa? Karena memang mereka bertujuan untuk meruntuhkan nilai-nilai agama yang ada pada diri kita. Tujuannya cuma untuk menanggalkan. Mereka mungkin tidak berharap lebih bahwa kita meninggalkan agama. Tapi mereka berharap kita meninggalkan nilai-nilai agama. Dan itu sudah nampak Bapak Ibu. Sudah nampak jelas di hadapan kita. Dan itu Bapak Ibu akan kembali kepada masanya yang disebut dengan tradisi jahiliyah. Jahiliyah dulu tak punya adab. Jahiliyah dulu tak punya akhlak. Bagi mereka budak itu ya budak. Tidak ada manusia tapi kalau budak ya budak. Budak itu bagi mereka disamakan dengan binatang. Itu yang mereka inginkan hari ini. Yang diinginkan oleh kaum Yahudi kepada kita itu bagaimana kita menjadi budak mereka. Dan mereka leluasa membangun satu yang disebut dengan Abrahamic religion. Agak gaul sedikit. Artinya apa? Agama Abraham. Agama Abraham itu dalam pandangan kaum Yahudi adalah agama dari bapaknya daripada sekian agama-agama yang lain itu. Termasuk Islam. Artinya kita dituntut untuk mengakui agama Abraham itu. Sampai kapanpun mereka terus akan memerangi kita. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berhenti memboikot produk Israel, berarti Bapak Ibu sedang menghidupkan kembali Israel. Kalau kita mau memboikot mereka terus-terusan sampai kapanpun, jangan pernah berhenti. Capek Pak Ustaz, sudah sakit lidah kami tak makan Dunkin Donat ya, McD, Starbucks, sedikit. Kopi di banyak, kopi hitam itu banyak. Kalau kami zaman dulu itu ada namanya buah coklat. Itu kan tinggal rebus saja, tumbuk itu jadi coklat tuh. Agak mirip kalau dengan kopi. Kalau enggak ambil arang tuh masukkan jos gitu kan. Air panas itu di Yogyakarta begitu Pak. Kopi hitam bunyinya jos. Ketika dimasukkan arang hitam tadi ke dalam gelas tadi berbunyi dia jos gitu. Itu namanya kopi jos namanya. Rupanya yang diminum arang. Itu merusak semua itu. Semua organ tubuh kita bisa rusak di batin. Baik, yang keempat. Menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar daripada agama. Apa maksudnya sebagian daripada ciri khas mereka yang kemudian condong bisa membuat keluar daripada agama Islam itu nilai-nilai agama, lebih tepatnya kepada akidah. Lebih tepatnya kepada akidah. Mohon maaf, maksudnya apa? Mempercayai Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu ada konsep di dalam nanti di dalam perang pemikiran itu disebut dengan pluralisme. Arti pluralisme itu adalah kita ini Bapak Ibu, orang-orang Islam ini sedang diperangi dalam perang agama, perang pemikiran, perang peradaban, perang budaya, perang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi bukan perang senjata. Tujuan mereka adalah agar kita ini mau mengakui agama-agama itu. Bukan mengakui keberadaannya. Di dalam undang-undang kan sudah diakui. Secara undang-undang kita memang harus mengakui keberadaannya. Yang menjadi masalah mengakui kebenaran agama-agama itu. Maka disebutlah konsep ini di dalam pelajaran perang pemikiran itu disebut dengan pluralisme. Kalau pluralisasi memang kita ini sekarang sedang plural. Plural itu artinya majmuk. Di dalam ini ada orang Jawa, ada Minang, ada Melayu, ada Batak dan lain sebagainya. Itu namanya plural Pak. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Artinya ada agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, Kongfucu, Islam, Bahai. Itu keberadaan agama yang tertulis secara undang-undang. Dan itu kita akui karena undang-undang yang mengakui. Pertanyaannya yang menjadi masalah oleh para ulama itu pluralisme. Ada ismenya di belakang. Apa maksudnya? Mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Dengan dalih apa? Semua agama itu sama.
menyembah satu Tuhan. Hanya saja metodenya berbeda-beda. Jalan menuju satu Tuhan itu berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu tidak punya akal yang sehat, maka tertipulah kita. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sekalipun Tuhan kami 3, kata dia. Yang maksud kami itu 3 jadi 1. Itu tidak mungkin Pak, tidak mustahil, tidak ada begitu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa, kata Allah. Orang yang sudah mengatakan Tuhan itu ada 3 kafir. Ini dalam agama kita Bapak Ibu. Dalam agama kita. Dan itu dibahas di dalam Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Kita dituntut untuk mengakui kebenaran agama yang lain. Dalam konteks ini disebut dengan pluralisme. Lain waktu kita bahas Bapak Ibu permasalahan pluralisme itu. Karena saking kentalnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ada pembohongan publik. Apa itu pembohongan publik itu? Ini kalau agak kasar sedikit tolong dihapus-hapus ya Bang ya. Tapi ini tak bisa dihapus nih Bang. Apa yang disebut dengan pembohongan publik tadi? Dalam penjajahan Belanda. Dalam penjajahan Belanda itu kita bukan dijajah rempah-rempah. Itu cuma bagian kecil Bapak Ibu dari tujuan mereka. Yang mereka jajah itu apa? Agama. Kedua baru emas. Ketiga baru rempah-rempah kita itu Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu gospel. Gospel itu apa? Tentang agama. Mau tidak mau kita harus ngikut agama mereka. Itu tujuan mereka. Sama Yahudi juga begitu. Misionaris juga begitu. Tujuan mereka memang itu. Agar kita pindah agama. Kalau cuman karena mohon maaf. Karena masalah akhlak. Mereka tak akan mungkin memaksa orang lain untuk masuk ke agama mereka. Ini kami kasih 1 kardus mie goreng. Orang yang sudah terdampak bencana kemudian dipaksakan untuk masuk ke agama yang lain, kira-kira berakhlak apa beradab? Tidak dua-duanya. Sampai sini paham. Kalau cuma permasalahan sosial mereka tidak akan paksakan. Tapi karena ini masalahnya urusan agama, maka mereka tetap memaksa. Kalau kau mau masuk agama kami, kami kasih. Kalau kau tak mau masuk agama kami, ya sudah lapar sajalah. Sampai sini paham Bapak Ibu. Dan ini sudah terjadi. Ammar bin Yasir, bukan begitu? Iya. Sampai dibunuh kedua orang tuanya. Akhirnya daripada dia mati, dia kata, saya keluar daripada Islam. Dia ketemu dengan baginda Nabi, dilepaskan Ammar bin Yasir ini ketemu dengan Nabi, dan Nabi kemudian mendiamkan 3 hari. Tapi kemudian Allah kemudian memberi teguran kepada baginda Nabi. Artinya, apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir tersebut tidak salah. Kenapa dia mempertaruhkan nyawa dia? Daripada dia mati kemudian tidak bisa kembali kepada Islam yang hakiki, maka ditakutkan. Artinya jangan sampai mati konyol lah, itulah bahasanya Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tapi sekarang bukan begitu. Mereka menyusupi dengan hal demikian. Setiap ada bencana, mereka datang duluan. Misionaris itu. Dari tahun berapa Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar tempat-tempat Salatiga itu. Itu tempatnya lumbungnya misionaris dulu. Bahkan salah satu pesantren terbesar di Indonesia ini pernah disusupi. 3 orang misionaris dari Salatiga itu masuk ke dalam pesantren itu 6 tahun sampai jadi ustadz, sampai mengerti bahasa Arab, sampai mengerti Al-Quran, mengerti hadis. Bayangkan, saking seriusnya ingin mencari titik kelemahan daripada Islam itu sendiri, mereka pelajari Pak. Islam itu mereka pelajari, bahasa Arab mereka pelajari, Al-Quran mereka pelajari. Saking seriusnya mereka. Lah kita yang sudah di dalam tak pernah serius dengan agama. Sehingga mohon maaf ketika kita tak mendalami agama tadi, mudah kita tertipu dengan peran-peran mereka. Itu tadilah. Sampai berani kita mengatakan, Anda ada yang penting yang masalah agama itu kan masalah pribadi masing-masing Pak Ustaz. Taat tak taat kami itu kan urusan kami. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Urusan agama itu adalah saling menasehati. Hukumnya saling menasehati antara satu dengan yang lain itu hukumnya wajib. Kalau saya salah Bapak Ibu wajib menasihati saya, wajib. Bukan sunnah, wajib. Kalau tahu Bapak Ibu benarnya. Tapi kalau Bapak Ibu salah juga, kemudian saya ingatkan saya yang salah, makin jadi salah Wak. Tidak ada dapat benarnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Menyerupai. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nah, ini kaitannya Pak dengan agama yang tadi. Yang disalib tadi. Bapak Ibu tahu ya. Dan ini konteks agama kita mengatakan mereka tidak, mohon maaf, Nabi Isa tidak disalib. Itu pemahaman dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu, dan dia tidak dibunuh, kata Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Kalau ini agak sedikit ekstrim, tolong dipotong abang-abang ya. Kalau tidak ekstrim ya nggak apa-apa. Baik.
Yang kelima, terakhir. Menyerukan bahwa semua agama itu sama benarnya. Ini tadi saya sampaikan. Menyerukan semua agama itu sama. Nah, inilah Bapak Ibu tujuan daripada kaum orientalis. Masalahnya hari ini Bapak Ibu, yang belajar ke sana itu orang-orang muslim. Anak-anak bangsa kita. Kita tak salahkan mereka belajar ke sana. Hanya saja ketika balik tumbuk yo aman sikit otak tuh. Bukan semakin rumit, semakin rusak. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu. Karena pemahaman hak asasi manusia tadi dan toleransi yang begitu tinggi mereka angkat, sehingga itulah yang kemudian merusak nilai-nilai agama Bapak Ibu. Sangat rusak Bapak Ibu, sangat rusak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Tapi banyak orang tak sadar. Karena mendengar beasiswa tadi. Berapa beasiswa kamu ke Amerika tuh? Cuman 750 juta. Cuma. Itu tergiur Pak. Tergiur. Berangkat. Balik-balik yang tadinya mohon maaf. Rajin sholat. Tak jadi rajin sholat lagi. Yang tadinya rajin sholat tahajud. Jangankan tahajud 5 waktu aja bolong. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu. Artinya apa? Pengaruh bagi orang. Kita tak salahkan siapapun yang ingin berangkat ke sana. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Dalam konteks belajar silahkan. Tapi bukan berarti mengagungkan mereka. Belajar studi Islam itu yang bagus adalah di Eropa. Sejak kapan? Sejak kapan? Saya sudah sampaikan Bapak Ibu kalau saya tak salah di Masjid Nurul Yakin saya sampaikan. Satu ketika kami pernah menjadi di jurnal itu sekretaris. Dia ada pengumpulan tulisan-tulisan ilmiah Bapak Ibu se-Indonesia ini yang ingin masuk ke dalam tempat tulisan kami silahkan gitu. Dalam dunia akademik begitu. Nah Bapak Ibu kebetulan ada satu tulisan yang masuk. Di dalam tulisan itu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Apa kata mereka yang lulusan dari Eropa itu? Ada yang lulusan dari Australia, Amerika, Belanda. Kami berempat itu Bapak Ibu. 3-nya lulusan dari sana, saya lulusan Indonesia. Apa kata mereka yang bertiga ini? Ini tulisan ini terlalu banyak ayat Al-Qurannya. Tidak perlu dibahas kata dia. Tolak. Tak usah terima. Kalau dia mau, tolong perbaiki tulisan itu kata dia. Kalau sudah diperbaiki tulisan itu, kurangi ayat-ayatnya. Coba kemukakan nalar berpikir logikanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Rusak apa tak rusak itu? Artinya apa? Mereka tak suka memperdebatkan ayat Al-Quran. Betul. Karena ayat Al-Quran bukan untuk diperdebatkan. Tapi kebenaran Al-Quran itu mutlak apa tidak? Mutlak. Artinya apa? Harusnya mereka yang berpikir. Ketika bertempur dengan Al-Quran yang direndahkan akal apa Al-Qurannya? Kalau kita sedang berhadapan dengan Al-Quran, kebenaran Al-Quran mutlak yang harus kita turunkan akal kita. Al-Quran mengatakan 2:1 dalam ilmu waris. Yang harus kita turuti adab atau Al-Quran? Atau akal atau Al-Quran? Tidak adil Al-Quran itu yang harus itu 2:2 atau 1:1. Itu yang terjadi hari ini. Mereka terlalu meninggikan akal sehingga beranggapan mohon maaf. Kadang-kadang apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu mereka anggap tidak benar atau perlu adanya revisi. Kok Al-Quran kalamullah mau direvisi? Siapa lo? Menulis surat cinta aja belepotan. Ini mau merevisi ayat Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini Bapak Ibu kondisi kita hari ini. Cara mereka masuk lewat mana Pak Ustadz? Lewat pendidikan, lewat budaya. Hari ini budaya kita begitu Pak Ustadz? Iya. Boleh Bapak Ibu tengok. Sekarang itu budaya-budaya kita sudah mengikuti budaya-budaya mereka. Yang bawa siapa? Public figure kita Bapak Ibu. Entah itu artis, entah itu orang-orang yang selalu ke sana kemudian balik mereka adopsi budaya-budaya tersebut, yang pernah tinggal di sana kemudian kembali dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu kita sudah tertipu dan kita mengamini tradisi tersebut. Artinya apa? Di mana bentuk pengaminannya? Kita tak banyak protes terhadap apa? Terhadap mohon maaf nilai-nilai agama yang sudah runtuh. Apa contohnya? Contohnya nilai-nilai agama yang sudah runtuh tadi, masalah pakaian. Apalagi masalah salam, apalagi masalah pengucapan, apalagi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Banyak hal yang terjadi yang kita tak berani protes. Betul enggak sih dalam Islam begini? Cari tahu dulu.
Kalau kita tahu kebenarannya kan kita bisa memperhatikan. Kita bisa membenarkan yang salah. Dan bukan malah ikut. Nah hari ini kita banyaknya mengikut, bukan mengkritik. Kita ambil contoh yang tadi. Orang minum khamar aja kita tak berani negur. Takut. Dengan dalih adalah, yaitu hak-haknya dia nak dia minum khamar, atau tidak, kan tak urusan kami. Iya, betul. Perhatian kita terhadap sesama berkurang. Perhatian kita terhadap nilai agama berkurang. Padahal kita dianjurkan oleh agama, bahkan ditekankan untuk bisa selalu istiqamah dalam memberikan kebaikan kepada siapapun, termasuk mereka. Yang tadi kita sampaikan. Apa maksudnya? Memberikan nasihat kepada saudara kita yang beriman adalah bentuk daripada keimanan. Artinya kita cinta kepada mereka karena apa? Karena Allah. Kalau kita cinta kepada mereka karena Allah, berarti sudah bisa kita mendapatkan manisnya iman. Kalau kita tak peduli sama saudara kita, berarti belum ada wala. Dalam hati kita belum ada wala. Dalam diri kita belum ada iman yang kuat, belum ada. Sehingga Bapak Ibu belum bisa kita dikatakan bisa mendapatkan manisnya iman. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, kalaulah hari ini kita itu dituntut untuk tidak cinta kepada Nabi dan keluarganya. Padahal hadis tadi mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih cinta kepada diri sendiri. Artinya kalau seandainya hari ini terjadi adalah penggerogotan Bapak Ibu. Kita dipaksa untuk tidak mencintai Nabi dan keluarganya dengan berbagai macam cara. Pemalsuan nasab lah, tes DNA lah, dan lain sebagainya. Lantak. Terserah. Mau sampai kapanpun mereka. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Sampai di sini pahami Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Dan yang terakhir sebelum saya tutup. Ini ada kaitannya loyalitas kita terhadap orang-orang kafir tadi Bapak Ibu. Ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kasus yang 5 orang itu bagian daripada permasalahan al-wala wal bara. Artinya apa? Mereka lebih loyal kepada negara Israel ketimbang loyal kepada orang-orang yang beriman. Artinya kecintaan mereka terhadap orang-orang yang beriman itu tidak ada. Artinya apa? Mereka sedang menyakiti hati-hati orang beriman. Mohon maaf, kalau itu yang mereka bangun, itulah yang disebut dengan kemunafikan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Lain waktu kita bahas Bapak Ibu, insyaAllah. Ini kalau tak dihapus, habis waktu kita. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.